Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian dan hari ini dengan tema Berkat atas Penyembahan. Kita buka dari Mazmur 150 ayat 1. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Tema sepanjang minggu ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah kita seorang penyembah? Oh ya, tentu jawabannya adalah kita semua adalah penyembah. Namun pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa kita menyembah? Ini menjadi penting karena ketika kita menyembah kepada pribadi yang salah, maka otomatis kita pun akan menjadi penyembah yang salah. Oleh sebab itu, sebagai penyembah, pastikan kita mengenal Allah yang kita sembah dan pastikan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Jangan seperti orang-orang yang ada di Athena. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab ketika aku, kata Paulus di sini, ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Orang Athena karena tidak mengenal Allah, mencoba menjandingkan Allah dengan berhala-berhala sesembahan mereka. Ini kekejian bagi Allah. Oleh sebab itu, Paulus memperkenalkan Allah yang benar itu kepada mereka, bahwa Allah yang harus mereka sembah adalah Allah yang menciptakan, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan bukan hanya itu, Dia adalah Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita nafas dan segala sesuatu kepada kita. Namun setelah kita mengenal Allah yang kita sembah, seringkali ada kesalahan yang timbul. Yaitu ketika kita menyembah kepada Allah, kita tidak lagi fokus kepada pribadi Allah itu sendiri, namun kita fokus kepada apa yang sanggup Allah berikan kepada kita, atau fokus kepada doing-nya Allah. Tersirat lewat apa? Lewat doa-doa kita, lewat permohonan-permohonan kita yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Ini adalah sifat yang egois atau egosentris. Dan jika ini diteruskan, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan mengalami kelelahan, keletihan, kelesuan. Kenapa? Karena yang kita kejar dalam penyembahan kita bukanlah apa yang berkenan dan menyenangkan hati Allah, namun kita sedang mengejar dan terus mengejar keinginan serta kesenangan kita sendiri. Untuk itu, hari ini tema kita adalah berkat atas penyembahan. Namun berkat yang dimaksud bukanlah berkat dalam bentuk materi yang tujuannya hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Namun ini berbicara berkat yang sangat penting untuk perjalanan hidup kita, yaitu berkat surgawi yang disebut dengan kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika fokus penyembahan kita adalah Allah, Allah berkata bahwa Ia akan memberikan kelegaan.
Kelegaan yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya adalah anapauso. Ini artinya adalah mirip seperti rest area. Ternyata kelegaan bukan hanya berbicara tentang kita melepas kelelahan kita, namun kelegaan yang dimaksud adalah kita diberikan kekuatan baru. Kekuatan baru untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan bersama dengan Tuhan, perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk itu, teruslah menyembah Tuhan, Allah yang memberikan nafas itu, Allah yang memberikan hidup itu, dan Dia yang memberikan segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan untuk kita terus berjalan menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.